Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Sudahkah Anda bersyukur? Selamat sore teman setia, selamat sore anak-anak hebat. Ketemu lagi di acara Bebas Belajar bersama Suara Salatiga ya. Dan pada hari Kamis, ayo coba sekarang ditebak untuk hari Kamis mata pelajarannya apa? Oke, pelajarannya adalah ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya. Dan kali ini di live di Facebooknya Suara Salatiga Radioku ya. Dengan bisa melihat di Radio Suara Salatiga, Facebooknya sekarang di live di sana. Jadi bisa juga teman setia melihatnya untuk live-nya. Nah kali ini akan mengambil sebuah topik yang menarik yaitu benua Australia. Dan nanti ada kuis, ada 6 pemenang nanti. Wow, pasti ditunggu-tunggu ya. Ada 6 pemenang dan nanti untuk menjawabnya bisa di WA-nya Suara Salatiga di 081904880999. Dan pada sore hari ini ada satu bapak, satu ibu yang sudah siap untuk memberikan pengayaan, memberikan pengetahuan kepada teman-teman setia dan anak-anak hebat, yaitu tentang benua Australia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, berkah dalam. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan juga kesehatan ya, sehingga kita bisa bertemu dalam Bebas IPS, yaitu belajar bersama Radio Suara Salatiga dengan mata pelajaran IPS lewat siaran radio Suara Salatiga yang tentunya kita banggakan. Yang kedua, terima kasih ya ini kepada Radio Suara Salatiga yang telah memberi kesempatan kepada kami berdua, dan terutama juga Mbak Sita yang telah memberi suatu pengarahan dan bimbingan kepada kami, sehingga kami pada kesempatan siang hari ini untuk memberikan materi tentang benua. Ya, teman setia Radio Suara Salatiga, di sore hari ini kami berdua mau bagikan info nih tentang benua Australia. Nah, pastinya untuk semua teman setia Radio Salatiga, terkhusus kelas 9 SMP Sekota Salatiga, yang nantinya dalam acara ini atau siaran radio ini nanti yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Sita itu ada kuisnya. Nah, untuk anak-anak yang kelas 9 ya, terutama ya di Kota Salatiga, ini benua yang menawarkan sejuta keindahan ini pasti juga kita ketahui seluk-beluk di dalamnya. Jadi kita ingin tahu seluk-beluknya di dalam itu apa, agar kita bisa mengenal tentang bagaimana sejarah penemuan, untuk kenampakan alamnya, keadaan penduduk di sana, dan juga masih banyak lagi. Nah, Bu, mengapa nih teman setia Radio Suara Salatiga kita ajak belajar bersama tentang benua Australia? Iya Pak Warman, ini karena tadi sudah disinggung bahwa ini merupakan benua yang menawarkan sejuta keindahan ya. Ya, hitung-hitung selain untuk pengayaan dan peningkatan pengetahuan tentang benua yang ada di muka bumi, kita kan tahu ada 5 benua di muka bumi ini yang dihuni manusia. Nah, salah satunya adalah benua Australia yang akan kita pelajari di sore hari ini. Yuk kita mengenal benua Australia terlebih dahulu, dan siapa tahu nanti di antara teman-teman setia Radio Suara Salatiga ini ada yang bisa ke sana, dan kita juga ya tidak hanya melalui pembelajaran tetapi ke sana berkunjung, kemudian menikmati keindahan alamnya dan sebagainya. Ya? Iya, betul. Berwisata di sana. Siapa tahu juga loh Pak, andai kata ini anak-anak hebat Kota Salatiga besoknya ada yang menjadi duta besar di sana kan. Wow, bangga sekali ya kita sebagai guru. Atau malah ini ada pertukaran pelajar ya dari pelajar itu. Itu sejak dulu ada. Sejak dulu ada ya. Di tempat kami dulu juga pernah ada itu. Di SMP Port di Australia Barat itu pernah berkunjung di SMP kami. Tapi sekian puluh tahun yang lalu. Betul. Ya, ini semoga untuk kedepannya juga bisa
ada terlaksana lagi kegiatan tukar menukar pelajar seperti itu. Iya, betul. Itu sejak dulu ya ada gitu. Iya, Pak Warpan, ngomong-ngomong, kita belum kenalan ya dengan teman setia Radio Iya, Suara belum Salatiga kenal, ya. dan juga siswa-siswi anak hebat Kota Salatiga. Selain siswa kita sendiri-sendiri, tentu yang lain juga belum mengenal. Tak kenal maka tak sayang ya. Perkenankan, saya akan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Sri Sukaryati, saya guru IPS di SMP Negeri 6 Salatiga. Biasa disapa Bu Atik gitu ya, nama akrabnya. Kemudian Salatiga di kota atas, di kota yang sejuk Pak Warpan. Silahkan ke sana sekolahnya. Iya, siap. Luas ya. Sekarang dipersilahkan untuk teman saya yang satu ini. Baik, terima kasih Bu Ati. Nama saya Warpan Wibowo, ya, yang biasa dipanggil Pak Warpan atau Bapak Warpan itu ya. Saya mengajar di SMP Stella Matutina, yang setelah ini letaknya strategis karena di tengah kota. Di depan kampus ya Pak ya? Di depan kampus UKSW itu ya, itu dari penjuru Kota Salatiga itu mudah sekali untuk menjangkau di ya. SMP Di pinggir kami. jalan Di pinggir raya jalan lagi, raya betul. itu, dan sekolahnya juga sejuk, rimbun, banyak sekali Pohon manggis masih? Iya, masih Oh, ada. ya, aku pengen Ini malah sekali asik ini karena alumni-alumni dari SMP Selamat Tutina ini kalau ketemu saya pasti yang diingatkan itu pasti pohon manggis ya. Ini betul. ternyata Saya juga merupakan pingin loh, Pak, itu. Mau ke sana, suatu pingin. kenangan sekali ya untuk kenangan para Boleh alumni. saya minta besok? Boleh, kapan-kapan Terima mungkin kasih. kalau berarti mau ke sana saya persilahkan itu ya. Ya, terima kasih. Baik, kita mungkin untuk Ada salam ya? Ada salam. Oh, betul. Baik. Yuk kita salam bersama Ya, yuk. 1 2 3. Saya Salam siap. IPS Oh, iya, ya. maaf. Salam Saya IPS. siap. Saya siap. Saya bisa. Saya jujur. Saya baik. Yes. Gitu Oke, ya. maaf Jadi, saya tadi agak itu tergesa-gesa apa? karena semangat sekali. Semangat sekali ya. Jadi saya siap. Iya, Saya betul. bisa. Saya jujur. Saya baik. Yes. Oke. Ya, gitu. Ya. Ya. Memang kalau siap tuh pasti bisa ya. betul. Kalau sudah bisa kita harus jujur. Siap. Dan setelah jujur pasti hasilnya Akan baik. Betul. Sembilan 99.9 Suara Salatiga di Bebas Belajar Bersama Suara Salatiga di mata pelajaran IPS dengan tema benua Australia. Nah, tentu saja penasaran ya. Dan sekali lagi ini di live di Facebooknya Radio Suara Salatiga. Dan nanti ada kuis dan ada 6 pemenang. Nanti yang bisa diambil di radio dan bisa menjawab kuisnya di 081904880999. Nah, pasti apa toh kuisnya dan apa toh isinya tentang benua Australia? Kita simak bersama. Ya, Bu Ati, itu barusan kita mendengarkan lagu dari Peter Pan ya, yang terdalam. Nah, itu maknanya apa ya, Bu? Ya, itu sekedar ini ya. Kita takkan lelah, Pak, menanti. Tak akan hilang asa kita untuk menunggu, yaitu menunggu kehadiran siswa-siswi kita kembali belajar ke sekolah lagi. Begitu tuh Pak Warpan. Nah, Oke. Pak Warpan dan Ya. juga teman-teman setia Radio Suara Salatiga mungkin sudah tidak sabar lagi menunggu materi yang akan kita sajikan ini untuk pengayaan. Mungkin dari sejarahnya atau bagaimana sumber daya alamnya dan sebagainya. Monggo Pak Warpan. Baik, Bu. Teman setia pendengar Radio Suara Salatiga, dimanapun berada, terutama Sobat Pintar siswa-siswi SMP sekota Salatiga dan sekitarnya. Kita akan membahas tentang benua Australia. Berarti kalau kita membahas benua Australia, itu pasti tidak terlepas dari kapan dan siapa yang menemukan benua ini ya. Karena benua ini termasuk benua yang ditemukan paling akhir oleh para penjelajah samudera pada waktu itu gitu ya. Jadi ini mungkin anak-anak pernah mendengar ya dulu Bapak Ibu guru pernah menyampaikan istilah Terra Australis Incognita. Itu bahasa Latin Bu Ati. Itu merupakan suatu sebutan untuk tanah selatan yang tidak diketahui dalam benua ini. Hanyalah khayalan. Jadi benua ini hanya khayalan karena ketidaktahuan dan digambar di berbagai peta Eropa pada abad 15 dan abad 18. Nah, oleh Ptolemeus, ini seorang kartografer, Bu.
yang berasal dari Yunani pada abad ke-1 Masehi ya, yang meyakini bahwa Samudra Hindia dibatasi oleh sebuah daratan di selatan. Ya. Lalu dua pelayaran James Cook itu berhasil mengoreksi berbagai pendapat tentang Terra Australis. Ya. Yang pertama, ia mengelilingi Selandia Baru ya, dan membuktikan itu bukan bagian dari benua. Betul, ya. Yang kedua, ia mengelilingi bumi pada lintang selatan yang tinggi, kadang melewati lingkaran kutub selatan, dan menunjukkan bahwa Terra Australis yang sebenarnya terdapat di dalam lingkaran kutub. Nah, sekarang istilah Terra Australis menjadi sebuah sinonim untuk benua Australia. Ya. Lalu untuk James Cook, ini seorang pelaut asal Inggris, dikenal sebagai penemu benua Australia pada tahun 1770 ya. Dan pada saat itu James Cook berlabuh di pantai bagian timur. Nah, kita tahu di bagian timur itu daerahnya kan lebih subur daripada yang lain. Nah, James Cook itu dulunya tidak tertarik ya dengan keberadaan benua ini, sehingga benua Australia ini hanya digunakan oleh pemerintah Inggris pada waktu itu sebagai tempat pembuangan para narapidana yang kelas KKP ya, tentu saja ya. Nah, dengan berjalannya waktu dan banyaknya hasil tambang, salah satunya tambang emas nih Bu Ati. Memang tambang emas di Australia itu terbesar di dunia. Iya, terbesar ya, ditemukan berbagai daerah yaitu di Australia Barat itu ya. Nah, dengan berjalannya waktu dan banyaknya hasil tambang, salah satunya tambang emas yang tadi saya sebutkan, yang ditemukan, dan tambang emas ini sebagian yang menemukan itu malah para narapidana atau para tahanan gitu ya, itu yang menemukan ya. Bahkan pada abad 19 itu ada pegawai yang sedang menggali tanah itu Bu, itu akan memancangkan tiang telkom ya kalau di sini untuk telepon itu ya, pada waktu itu itu menemukan bongkahan emas. Nah, daerah tambang emas yang terkenal ini anak-anak mungkin sudah pernah mendengar ya, tidak asing dengan di Kalgoorlie, Australia Barat dan juga Coolgardie. Walaupun di Queensland, di New South Wales maupun di Victoria juga banyak ditemukan tambang emas ini. Nah, inilah yang menjadikan banyaknya imigran dari Eropa, terutama bangsa Inggris ya, berbondong-bondong masuk dan menetap di benua Australia. Lambat laun terbentuklah sebuah negara dengan membentuk pemerintahan di bawah kerajaan Inggris menjadi negara persemakmuran dengan kepala negara Ratu Inggris. Tapi ini nanti untuk Gubernur Jenderal yang akan menjalankan pemerintahan di sana itu ya. Dan seorang perdana menteri itu yang jelas kepala pemerintahnya. Nah, Bu Ati kalau pernah melihat uang dolar Australia, 5 dolar Australia itu bergambar Ratu Elizabeth. Itu menunjukkan saya bahwa belum pernah melihat itu menunjukkan bahwa hubungan antara Australia Inggris dengan Australia itu sangat karena negara Commonwealth ya. Iya, Commonwealth. Oh ya, berarti walaupun sebelumnya sudah ada para pelaut ya yang menjelajahi samudra, yang singgah di daratan Australia seperti William Yates, William Dampier, Abel Tasman dan juga James Cook sendiri, itu ternyata bangsa kita dahulu itu juga terkenal berarti sebagai pelaut ulung. Oh ya? Iya, dan ternyata lebih dahulu bolak-balik berlabuh ke Australia, terutama di Australia Utara ya, di Marege itu ya, itu di Tanjung York itu kali ya. Iya, itu satu hubungan yang sudah erat. Nah, mungkin berarti bisa menjelaskan untuk hal yang berkaitan dengan pelaut-pelaut yang berasal dari Indonesia tadi. Oke, memang sejak dulu ya kita kalau kecil tuh menyanyi seorang pelaut itu ya, nenek moyangku. Nenek moyangku seorang pelaut. Baik, untuk teman setia Suara Salatiga, sekitar 70 tahun sebelum James Cook datang, yaitu tahun 1770, dan mengklaim dirinya menemukan benua Australia. Sebetulnya para pelaut dari pesisir Makassar sudah lebih dahulu menginjakkan kakinya di benua tersebut, yaitu
para pelaut dari Makassar ya, dan mereka Orang-orang Bugis itu ya. betul, orang-orang Bugis memang terkenal semangatnya untuk berlayar itu. Dan ternyata setelah mendarat di Australia, mereka kontak dan berinteraksi dengan suku Aborigin, suku Asli sana ya, suku suku asli penduduk asli Australia. sana. Kemudian mereka mengadakan hubungan kerjasama, yaitu berdagang mungkin ya di sana itu. Dan di sini ternyata dibuktikan oleh kajian ilmiah dari Hubertus Liebner, ini seorang antropolog yang berasal dari Jerman. Dari Jerman, betul, Ya, antropolog Eropa, maritim, betul. Para pelaut dari Makassar itu berlayar dari Sulawesi yang jauh ya, itu ke pesisir utara Australia menggunakan sebuah perahu yang disebut Padewakang. Padewakang, Bukan gitu ya. Pade nganu lho. Padewarpan. Bukan Padewarpan. Iya, Padewakang. Padewakang. Itu lho Mbak Sita kadang-kadang diplesetin ini. Padewakang ya. Jenis perahu kayu kuno yang punah sejak 1 abad yang silam. Dan perahu Padewakang ini bergerak menggunakan tenaga angin yang ditangkap oleh layar. Maka dari itu, kemudian periode pelayaran pun disesuaikan. Tapi kemudian karena sudah berevolusi, sudah punah ya, Iya, sudah gantinya punah. adalah kapal pinisi, Pinisi ya. yang Mungkin sekarang anak-anak ya, juga pernah melihat ya betul. gambarnya perahu Itu ada pinisi di museum-museum seperti Ronggo Warsito juga ada. Iya, betul. Itu replikanya. Replika Betul. perahu pinisi itu Betul. ya. Oke, saya lanjutkan. Monggo. Oleh karena itu, periode pelayaran pun disesuaikan dengan pergerakan angin musim barat dan musim timur. Dan akhir pelayaran serta kerjasama antara pelaut Bugis Makassar dengan suku Aborigin di Marigi Australia Utara itu berakhir pada tahun 1907. Iya. Sejak itu mungkin tidak ada hubungan lagi, entah kenapa. Nah, itu tadi sejarah singkat tentang Australia. Berarti kita mengenang masa lampau ya Pak Iya, Warpan betul, ya. Bu Ati. Nah, Australia itu memang dekat dengan kita di sebelah selatan kita ya. Dan kita wajib bisa berhubungan dengan Australia. Berikutnya, monggo Pak Warpan ditambah Terima kasih lagi Bu Ati. Mungkin saya tambahin informasinya. dulu ya. Tadi mengapa kok pelaut-pelaut kita yang berasal dari Makassar kok tidak boleh ya untuk berlayar kembali itu hubungannya dengan kolonial Belanda yang Oh sudah iya betul, kolonial saat itu Belanda Perang yang Dunia. sudah mencengkeram bumi pertiwi. betul. Itu lalu melarang untuk pelayaran orang-orang Bugis atau Makassar Sejarahnya untuk gitu ya, menuju ke betul. Australia itu ya. Oke. Baik Bu Ati, benua Australia yang dinobatkan sebagai benua yang berkecil ya, yang terkecil paling ini maaf kecil. ya, paling kecil di dunia, dikatakan demikian. Sebuah benua Australia ini hanya memiliki luas wilayah 7,7 juta kilometer persegi yang membentang dari ujung Teluk Carpentaria atau mungkin Semenanjung York itu ya sampai menuju ke ke Pulau Tasmania. Tasmania sejauh 3.700 km dan dari pantai barat sampai dengan pantai timur sejauh 3.200 km. Nah, dengan luas wilayah yang demikian, benua Australia masih dibagi menjadi beberapa negara bagian. Sedangkan untuk pembagian benua Australia menjadi 7 bagian dengan ibu kotanya masing-masing. Bisa saya sampaikan ini ya Bu ya. Betul, silakan. Ini saya sampaikan ya untuk New South Wales itu ada Sydney ibu kotanya, sedangkan Brisbane itu ibu kota dari Queensland. Lalu ada Victoria dengan Melbourne, ini sangat terkenal sekali Melbourne ini ya. Betul. Lalu Australia Selatan dengan Adelaide ya, lalu dengan Australia Barat ibu kotanya Perth. Tasmania dengan ibu kota Hobart, sedangkan teritorial Australia Utara itu ibu kota Darwin. Lalu dengan ibu kota dari Australia itu adalah Canberra. Dan Canberra ini pada tahun 1913 ditetapkan sebagai ibu kota federal di benua Australia. Benua Australia ini merupakan sebuah benua, namun juga merupakan negara nih Bu. Oh ya, satu benua tapi satu negara. Hebat ya, luas sekali ya negaranya. Iya, Australia ini terletak di sebelah selatan ya dari Indonesia. Lintang selatan juga. Benua Australia merupakan negara yang maju. Nah ini kalau kita lihat di lintang selatan, salah satu negara yang maju itu adalah Australia. Betul. Nah dan secara fisik benua Australia ini lebih dekat dengan Asia Tenggara dan
apa untuk benua Australia itu dengan Eropa yang sama-sama negara maju dan Amerika Utara yang sama-sama maju itu jaraknya kan sangat jauh sekali. Betul. Nah, untuk batas-batas sebelah utara berbatasan dengan Indonesia, ini jelas ya. Lalu ada Timor Leste, Laut Arafuru, dan juga Papua Nugini. Sebelah timur ini berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Koral, Laut Tasmania, dan juga Selandia Baru. Sedangkan sebelah selatan dan barat itu adalah Samudra Hindia. Sedangkan letak astronomisnya ini bisa kita lihat ya, kalau anak-anak melihat di atlas atau di peta itu ya, itu bisa terlihat 113 derajat bujur timur, itu sampai dengan 155 derajat bujur timur. Lalu berada di garis lintang di antara 10 derajat lintang selatan sampai dengan 43 derajat lintang selatan. Nah, itu yang menyangkut tentang letak geografis dan juga astronomisnya. Oke, Nah, betul. selanjutnya bagaimana ini keadaan alamnya Bu Ati? Mungkin Bu Ati bisa menyampaikan ya, biar teman setia Radio Suara Salatiga ini pasti lebih ingin tahu sejauh apa yang harus diketahui pada sore hari ini. Ya, betul Pak Werpan. Untuk teman setia Radio Suara Salatiga dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang keadaan alam Australia. Benua Australia merupakan benua yang datar. Benua ini hanya memiliki pegunungan dengan ketinggian rata-rata elevasinya 300 meter saja, yaitu ketinggian di atas permukaan laut. Secara umum, topografi yang dimiliki oleh benua Australia ini dapat dibagi juga menjadi 1. Dataran rendah di bagian timur dan tengah. Iya, betul. 2. Dataran rendah pantai barat. 3. Dataran rendah pantai timur. Dan plato serta gurun di Australia bagian barat. Itulah. Dan kemudian juga ada rangkaian pegunungan pemisah besar atau biasa disebut Great Dividing Range. Di situ berada membujur dari Australia Utara sebelah timur sampai ke selatan sampai ke Tasmania itu. Dan kemudian untuk benua Australia ini juga di kawasan barat dan tengah itu nampak alamnya berupa plato, Pak. Plato. Iya, plato itu tanah Tapi meja platonya itu ya. itu berupa seperti rock itu ya, batu itu. Jadi itu merupakan batu yang besar, plato ya, yang besar itu dianggap mistis atau Keramat ya, keramat dianggap oleh keramat suku oleh aborigin suku aborigin. itu. Nah, pada wilayah ini terdapat juga Gurun Victoria, Gurun Gibson, dan juga pegunungan tersebut adalah pegunungan McDonald dan pegunungan Musgrave. Dan lebih lanjut lagi, sepertiga daratan yang terletak di bagian barat itu merupakan daerah gurun pasir itu. Baik, akan saya lanjutkan. Pegunungan yang ada di Australia, yaitu The Great Dividing Range tadi, terdiri dari pegunungan Alpen, Australia, dan New England di sebelah selatan. Dengan puncak tertinggi di benua Australia merupakan Gunung Kosciuszko dengan ketinggian 2.230 meter di atas permukaan laut. Itu Pak Warpan. Oh, iya. Kemudian pada wilayah ini juga terdapat dataran rendah dan lembah sungai Murray dan Darling yang sangat terkenal itu. Ada danau yang terluas yaitu Danau Eire, sedangkan sungai Murray dan Darling itu merupakan sungai yang airnya secara periodik ada, tapi tidak selalu ada airnya, sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk irigasi. Untuk irigasi dimanfaatkan ada sungai yaitu sungai Swan Swan ya, Sungai Swan. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi kenampakan alam berupa karang ini. Selain ada gunung tadi deret pegunungan Great yaitu Dividing Great tadi Dividing ya. Range, sebelah timur pantai itu ada yang namanya karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Oke, itu merupakan sebuah fenomena alam yang sangat menakjubkan karena di situ ada terbentang lebih dari 2000 km panjangnya itu ada
karang-karang itu ya Pak ya, yang sangat indah di situ dan menjadikan tempat wisata yang yang sangat menarik itu bagi wisatawan lokal maupun internasional. Karang ini merupakan karang yang terbesar di dunia. Ya, di situ. Kemudian ada taman laut yang indah dan sangat menarik pokoknya. Pinginnya di sana juga ya. Iya, Kapan-kapan bisa kapan-kapan. melihat snorkeling sana. Nah, kemudian selain kenampakan alam, karena faktor alam ini, ada juga faktor budaya atau kenampakan budaya, hasil budaya manusia itu Pak. Seperti gedung-gedung yang megah dan sebagainya. Mungkin Pak Werpan bisa menjelaskan betapa banyaknya fenomena alam dan fenomena buatan di Australia yang bagus ini. Baik, Silakan. untuk buatan manusia itu ya, itu di Australia cukup menakjubkan. Itu misalnya Bu, ini ada gedung Royal Exhibition yang terletak di Melbourne. Di Melbourne. Itu gedung Royal Exhibition ini selalu ditetapkan, malah sudah ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Nah, lalu juga ada yang baru ini ada gedung parlemen yang terletak di Canberra. Lalu ya ini yang terkenal sekali, ada yang namanya Gedung Opera Sydney. Di Sydney seperti siput itu ya. Gedung ini merupakan suatu gedung pertunjukan opera yang sangat megah di Australia itu ya. Nah, setelah diberikan penjelasan yang lebih mendalam ya tentang kenampakan alam yang dimiliki oleh benua Australia, selanjutnya bagaimana nih untuk iklim, flora dan fauna yang dimiliki oleh benua Australia. Mungkin kita bisa melanjutkan lagi untuk belajar benua Australia. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong Pak Werpan, ini alangkah baiknya kita kasih dulu kuis sejenak ya agar teman-teman setia kita bisa kasih kuis nih. Betul. Monggo Bu, kuisnya apa ini? Tolong dicermati, didengarkan. Kuisnya mudah kok. Untuk kuis kali ini pendengar Radio Suara Salatiga, ada 6 hadiah yang menarik bagi yang beruntung tentu saja ya. Pertanyaannya adalah, apa nama jenis kapal yang digunakan para pelaut Makassar atau orang-orang Bugis saat berlayar menuju Marege di Australia Utara dan menjalin kerjasama perdagangan hasil laut dengan suku aborigin. Sekali lagi, baik ya, untuk pertanyaannya ya, apa nama jenis kapal yang digunakan para pelaut Makassar, ya ini orang-orang Bugis, saat berlayar menuju Marege di Australia Utara dan menjalin kerjasama perdagangan hasil laut dengan suku aborigin. Jawabnya dikirim di mana Bu? Jawaban cukup dikirim ke WA Radio Suara Salatiga di 081904880999. Ya, saya ulangi Bu ya, 081 904 880 999. Betul, ditunggu sampai jam 5 sore, 5 atau sore 17 ya. 17. Betul. Dan Lalu untuk hadiah ini sini ya, juga diambil di Radio Suara di Radio Salatiga. Dan saya yakin teman setia Radio Sudah Salatiga tidak asing itu lagi tidak asing lagi dan tahu ya tempatnya karena tempatnya itu ya. strategis. Strategis itu nanti bisa diambil. Bebas kali ini disiarkan secara langsung di Facebooknya Radio Suara Salatiga. Monggo Bu Ati dan Pak Warpan, ini anak-anak semakin penasaran ini. Terima kasih Mbak Sita yang selalu setia menemani kita. Iya. Pak Warpan dan juga teman-teman setia Radio Suara Salatiga yang tetap setia mendengarkan radio tercinta ini. Ya, kita sekarang akan melanjutkan dengan iklim benua Australia. Kita tahu bahwa iklim benua Australia itu cukup beragam dikarenakan letak astronomis dan juga keadaan alamnya. Begitu Pak Werpan. Iya, Bu. Sepertinya ya. Pembagian iklim itu yang berdasarkan letak lintangnya tentu saja tadi sudah disebutkan terletak di antara lintang rendah sampai sedang ya, sehingga mempunyai iklim tropis, subtropis, dan juga iklim
sesuai dengan alamnya, ada iklim gurun dan iklim laut. Di sini iklim subtropis yang dapat ditemui di wilayah Australia bagian selatan. Iklim tropis ada di Australia bagian utara. Iklim gurun tentu saja ada di daerah gurun, yaitu biasanya di Australia Barat. Dan iklim laut sedang ini dapat ditemui di wilayah bagian selatan Victoria dan Tasmania. Sebagian besar iklim yang dimiliki oleh benua Australia yaitu beriklim hangat dan kering. Letak benua Australia yang tidak dominan ke utara menyebabkan tidak banyak sinar matahari dan kelembapan yang dapat mempengaruhi iklim benua secara luas. Namun, letak benua Australia juga tidak cukup ke selatan. Ini juga mengakibatkan tidak banyaknya awan yang terbentuk, bahkan juga tidak banyak hujan yang merupakan pengaruh samudra di selatan. Iklim kan mempengaruhi persebaran flora dan fauna ya Pak Warpan. Iya, Nah, untuk itu semua pendengar Radio Suara Salatiga juga akan kepo nih bagaimana keadaan flora faunanya. Dipersilakan Pak Warpan. Baik, terima kasih Bu Ati, para pendengar teman setia Radio Suara Salatiga yang berbahagia tentunya. Semoga masih setia untuk mendengarkan. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan tentang flora dan fauna di benua Australia. Kondisi flora yang tumbuh di Australia sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim yang tadi sudah disampaikan Bu Ati dan juga alam yang mendiami flora tersebut. Jenis flora yang terdapat di Australia ini sangat didominasi oleh rumpun akasia dan juga eukaliptus atau kayu putih. Nah, untuk jenis kayu putih yang tumbuh di benua Australia itu banyak, Bu, ini ada 569 jenis. Dan juga akasia sebanyak 772 jenis. Banyak sekali. Iya, kayu putih merupakan pohon asli loh Bu, ini ya, untuk pohon asli di benua Australia dengan ketinggian yang bervariasi, tapi ada pohon kayu putih yang tertinggi, tertinggi di dunia malah. Nah, tanaman akasia dan kayu putih dapat hidup di tanah yang kering dengan daun yang berlapis lilin. Nah, daun yang berlapis lilin ini dimaksudkan untuk menahan proses penguapan. Padang rumput yang hidup di daerah yang memiliki iklim yang sedang merupakan rumput yang pendek. Ya, daerah untuk peternakan bagus betul, itu ya. Daerah ini pantas untuk kegiatan peternakan ini Bu, untuk biri-biri ya. Ibu pernah melihat biri-biri di sana banyak sekali dan diambil menghasilkan wool wool yang terbesar di dunia ya. Selain itu, benua Australia juga memiliki hutan. Hutan hanya terdapat di pantai timur, kemudian di pantai utara dan Pulau Tasmania sebelah. Sebab daerah ini sangat banyak mendapatkan curah hujan. Jadi sebelah Australia bagian timur itu karena banyak curah hujannya sehingga banyak hutan. Kemudian di daerah yang mengalami bayangan hujan bersambung dengan hutan yang terbentang sampai padang rumput yang luas menuju ke bagian tengah merupakan gurun dengan vegetasi khas daerah gurun. Nah, yaitu rumput-rumput yang memiliki runcing, lalu keras itu ya. Lalu juga kecil-kecil. Nah, benua Australia memiliki sekitar 13.000 jenis tanaman. Dan sebagian besar merupakan tanaman khas benua Australia. Sekarang faunanya Pak? Iya, sedangkan untuk fauna ini, ini khas Australia ini menggemaskan fauna. Untuk hewan-hewannya itu berkantong ya, seperti kanguru, lalu juga di lain tempat nggak ada ya? Di lain tempat nggak ada, kecuali di Indonesia Bu, di Papua itu kita juga memiliki. Iya, itu karena ada. Lalu untuk hewan-hewan di Australia itu memang cenderung kecil ya, tidak begitu buas juga, kecuali buaya. Buaya ini di Australia juga ada, cuma buaya ini didatangkan dari luar. Oh, bukan asli dari bukan sana. asli dari Australia. Kalau kata asli, kata ada sana. Nah, benua Australia itu terdapat banyak hewan khas yang paling banyak itu merupakan jenis hewan berkantong atau yang tadi saya katakan marsupial. Nah, lalu untuk hewan-hewan yang hidup di Australia antara lain kanguru tadi sudah saya sebutkan. Lalu untuk burung-burungnya Bu, ini mungkin burung-burung di Australia, Bu Ati juga pengen tahu Mas ini ya. Ini ada burung onta, burung emu, lalu cendrawasih ini yang malah burung emu itu yang dulu pernah Pak
karena saking banyaknya itu mau dihilangkan karena mengganggu petani untuk bercocok tanam. Malah di sana itu kelinci juga merupakan hama, Bu. Betul. Tapi kita tahu kelinci itu bukan asli Australia, gitu ya. Ya, betul. Jadi untuk burung-burungnya yang saya sampaikan tadi, bulunya sangat indah-indah ya. Ada cendrawasih, burung merak, kakak tua, dan juga angsa hitam. Betul. Nah, angsa hitam ini nanti yang menginspirasi dengan adanya atau dengan nama Sungai Swan tadi. Oh iya, Itu kan, betul. Mungkin di situ banyak angsa iya, ya. ada angsa hitamnya. Ya, Nah, kalau penduduk gimana, Bu? Mungkin Bu Ati bisa melanjutkan yang berkaitan dengan penduduk di Australia. Baik Pak Warpan, langsung saja kita masuk hal terkait dengan penduduk di benua Australia. Pada tahun 2018, jumlah penduduk yang mendiami benua Australia mencapai 24,99 juta jiwa. Mayoritas penduduk tersebut merupakan imigran dari negara Inggris. Bahkan hampir 92% penduduk di Australia didominasi oleh bangsa kulit putih. Orang kulit putih tersebut merupakan imigran dari Eropa, namun ada juga yang berasal dari Asia, meskipun jumlahnya hanya sedikit, yaitu sekitar 7%. Dan juga ada bangsa yang lainnya 0,8%. Sedangkan penduduk asli Australia, yaitu suku aborigin, itu diduga merupakan para pengembara yang datang dari Asia Tenggara dan menjadi pemukim pertama di benua Australia. Kedatangan bangsa Eropa ke Australia menyebabkan mereka dipanggil dengan sebutan aborigin yang artinya penduduk yang sudah bermukim sejak zaman dahulu kala. Nah, suku aborigin termasuk dalam golongan ras Australoid dengan ciri-ciri berambut keriting, berkulit hitam. Itu Pak Warpan. Iya. Kalau dulu di sekitar abad 18 bangsa kita sudah menjalin kerjasama ya Iya, dengan betul, dengan suku aborigin. aborigin Nah, itu ya. sekarang kita akan lanjutkan. Monggo bagaimana bentuk pemerintahan di Australia. Baik, Silakan. Bu Ati, sebelum saya masuk ini ya, mungkin teman setia Radio Suara Satiga ini juga ingin tahu apa toh yang ada di Australia itu ya. Atau nama lengkapnya juga apa itu ya. Nah, untuk nama lengkapnya itu Persemakmuran Australia atau Commonwealth of Australia. Lalu untuk bentuk pemerintahan itu monarki konstitusional federal dengan kepala negara Ratu Elizabeth, kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri yang sekarang ini namanya Scott Morrison. Nah, karena kemarin beliau menang di dalam pemilihan umum. Dia dari Partai Liberal dan berkoalisi dengan partai yang lain. Dan Partai Liberal ini dulu partai yang mendukung kebijakan politik putih Gitu. The White Policy itu. Itu White dari policy yang melarang orang kulit berwarna masuk ke Australia. betul. Oke, dilanjut Pak. Oke, terima kasih Wati. Lalu untuk bahasa resmi di sana, ini walaupun secara de facto itu tetap bahasa Inggris ya. Makanya kan kadang-kadang kita juga mendengar itu bahasa Inggris apa? Inggris Australia gitu Inggris ya. Australia, Inggris ada Inggris Amerika. Lalu ada British. betul ibu kotanya Canberra tadi sudah saya sampaikan. Lalu mata uangnya dolar Australia. Lalu ada hari kemerdekaan 1 Januari dan ada hari nasional 26 Januari. Lagu kebangsaannya yaitu Advance Australia Fire. Ya, jadi majulah Australia Jaya itu ya. Baik, ini sekarang saya akan menyampaikan tentang kerjasama Indonesia dengan Australia. Kita tahu bahwa Australia itu merupakan tetangga dekat, maka kita harus menjalin kerjasama dengan Australia dengan baik ya. Nah, walaupun demikian, itu ternyata kerjasama antar dua negara ini pernah mengalami pasang surut Bu Ati. Jadi kadang memanas, kadang dingin itu ya. Betul. Nah, ini salah satunya saat Indonesia itu konfrontasi dengan Malaysia tahun 62 dan ternyata Australia itu berpihak kepada Malaysia Bu. Bahkan menurunkan militernya di perbatasan Kalimantan. Jadi militer Australia itu diturunkan di sana. Lalu saat lepasnya Timor Timur, kita tahu Timor Timur dulu itu provinsi yang keberapa ini? 27 ya. 27 ya, Di itu Indonesia dulu, waktu itu ya, tahun 1999. Lalu
untuk Australia itu ternyata kelihatannya itu ya itu ikut campur ya, ikut campur, lepasnya Timur-Timur ya yang sekarang Jadi menjadi Timor apa Bu? Leste. Timur Leste ya. Dan ini melalui referendum ya, melalui referendum. Lalu yang masih hangat-hangatnya ini terkait dengan isu sikap sebagian Kongres tentang masuknya pelarian dari gerakan organisasi Papua Merdeka ke Australia. Itu ya, itu yang jadi memang hubungan kita dengan Australia itu Agak ya naik sering- turun sering itu ya, pecah sedikit tapi gitu ya, kita tetap retak-retak. menjalin kerjasama yang baik. Betul. Untuk kerjasama bilateral ini selain kita menempatkan duta besarnya di sana, juga untuk Australia juga menempatkan duta besarnya di Indonesia. Nah, lalu kerjasama bilateral yang lain itu misalnya bidang pendidikan, lalu ada bidang kesehatan, lalu ada bidang ekonomi, lalu ada bidang pariwisata. Malah sejak awal tahun 70 ya ini Indonesia telah menjadi tujuan wisata bagi orang Australia. Nah, terutama Pulau Bali, Bu. Pulau Kalau Dewata, kita kan pernah yang namanya study tour itu ya, Bu ya. Itu ya, sering di kesana sana kan ketemu sering ketemu bule-bule bule-bule itu dari- ternyata sebagian besar itu dari Australia, Australia. karena dekat ya. Ya, karena dekat dan menjadi tujuan utama. Betul. Nah, selain kerjasama bilateral, itu ternyata juga ada yang namanya kerjasama regional, Bu. Ya, kerjasama bilateral ini dengan terbentuknya Free Trade Agreement atau FTA antara Association of Southeast Asian Nation dengan Australia dan New Zealand ini membuat hubungan antara Indonesia dan Australia semakin erat dan meningkat. Ada Itu lagi ya. yang lain ya? Ada Southwest Pacific Dialogue. Ya, ini telah menjadi forum dialog bagi Australia, Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Selandia Baru, dan juga Timor Leste. Berarti di sini ada apa Filipina segala itu ada, yang penting ada dekat Pasifik ya? Iya, di sekitar Pasifik. Karena ini untuk dialog, betul. untuk menyikapi isu-isu penting di kawasan Pasifik itu ya, Bu ya. Ya. Nah, ada lagi, Bu. Ada Asia Pacific Economic Cooperation, APEC itu APEC, ya. betul. APEC, betul. Itu forum kerjasama antar 21 negara ekonomi itu. di lingkar Samudra Pasifik yang terdiri atau yang terdiri dari 21 kelompok ekonomi. Ya, ini berdiri tahun 1989. Nah, di situ ada Indonesia dan ada Australia dan juga ada negara-negara yang memiliki pantai menghadap Ke Samudra Pasifik. Jadi Berarti banyak sekali ya di sampai, situ, betul, termasuk betul. Amerika Sampai Peru Serikat, segala ya ya, betul. Amerika Nah, Latin juga. itu kerjasama di bidang ekonomi. Ekonomi. Ya. Ya betul. Nah, selain yang ekonomi tadi, lalu selain bilateral dan juga yang regional, itu ada kerjasama juga yang internasional. Di bawah naungan Ya, apa betul. Jadi kalau Berarti, kerjasama internasional jelas di bawah naungan PBB, ya, betul. tapi juga ada kerjasama yang lain dan itu bisa dikembangkan. Betul. Ya. Bu, bagaimana ya kalau kita ulangi sekali lagi kuis untuk para pendengar setia pendengar setia ya Radio Suara Salatiga, monggo Bu. Betul, karena biar nanti tidak keliru jawabannya. Sekali lagi, apa nama jenis kapal yang digunakan para pelaut Makassar atau orang-orang Bugis saat berlayar menuju Marike di Australia Utara dan menjalin kerjasama perdagangan hasil laut dengan suku aborigin? Jawaban dikirim melalui WA ke Radio Suara Salatiga di 081 904 880 999 dan ditunggu sampai jam 17 sore. Jawaban yang benar akan diundi 6 orang dan dapat diambil di Radio Suara Salatiga. Iya, saya ulangi nih ya. Apa nama jenis kapal yang digunakan para pelaut Makassar atau orang-orang Bugis saat berlayar menuju Marike di Australia Utara dan menjalin kerjasama perdagangan hasil laut dengan suku aborigin? Jawaban dikirim melalui WA Radio Suara Salatiga. Ini simak baik-baik. 081 904 880 999.
Oke, teman setia, pasti sedang dikduk ya, menunggu kamu, menunggu kuisnya, menunggu hadiahnya, menunggu siapa yang dapat juara, begitu ya Pak Warpan sama Iya, Bu betul, Ati ya. Mbak Sita. Bisa langsung Sita bacakan Bisa, ya. monggo, Bu. Oke, Monggo, Mbak jawabannya Sita. apa tadi? Jawabnya Dengan satu. Pak De Warpan. Padewakan. Padewakan. Hanya Jangan satu itu keliru. ya jawabnya ya. Hanya Jangan itu. keliru Pak Oke, Dewan. Iya. ternyata banyak sekali yang berpartisipasi, ada sekitar 25 ini, tetapi iya, banyak yang jawabnya salah, Pak. Oh, Jadi gitu. yang jawabnya Padewakang itu hanya beberapa aja. Oh. Dan yang mendapatkan kali ini ada 6, yaitu yang pertama Suci Naraswati Anggraini Selamat, dari SMP iya. Negeri 2. Iya, Oh, selamat. Ya. Ya. Kemudian Satria Bagus Prameswara SMP Negeri 6. Ah, selamat. Kemudian Aisyah Nur dari SMP Negeri 2, Ya. Lutfi Sabrina dari SMP IT Nidaul Nidaul. ya. Kemudian Siti Alfi SMP Negeri 10 dan Abiel Fadil dari SMP Negeri 2. Oh, selamat untuk Oke, semuanya. iya. Selamat untuk yang sudah menjawab dengan benar dan apa Hadiahnya? hadiahnya bisa diambil langsung ya di Radio Suara di Salatiga ya. Suara Seandainya lebih dari Salatiga. jam 5 boleh ya Pak ya. Oh, boleh. Diambil besok juga Nggak boleh ya Pak apa-apa, ya. nggak apa-apa. Oke. Yang penting ada petugasnya di sini, Bu. Ya ada selalu. Ada Kan ada petugasnya. catatannya Oke, toh, jadi siap, sehingga Pak. bisa Baik, paham Bu. dan nanti syukur-syukur kalau mengambil membawa kartu pelajar sehingga kita bisa mencocokkan dengan anak itu sekolahnya Iya, betul iya. atau enggak gitu. Iya. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Ya, demikian tadi materi pengayaan IPS di sore hari ini telah selesai kami sampaikan dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak SMP kelas 9 Kota Salatiga sebagai pengayaan dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Tapi kita juga minta maaf dulu ya kepada Oh, iya dong. kepada teman-teman Iya. setia Radio Suara Salatiga yang memberi pertanyaan pada Iya, kita ya. oke. Belum bisa Nanti kita untuk bacakan belum bisa kita jawabannya ya. baca Belum, untuk karena waktunya pertanyaannya. ya, Mbak Iya, Sita ya. betul. Via Iya. WA saja Tentunya nanti. nanti via Bisa WA, WA, kan, nanti WA-nya saya kirimkan ke nanti Mbak saya Ati minta atau itu ya. Betul. Ya, ya. Nanti Oke, akan oke. kami jawab langsung lewat WA. WA saja. Banyak Oke. sekali ya yang tanya itu ya. Ya banyak sih. Banyak ya. Jadi pengen tahu. Oh, iya. Pengen tahu. Berarti mereka rindu sekolah ya. Oke, baiklah para teman setia pendengar Radio Suara Salatiga. Demikian pembelajaran belajar bersama IPS lewat kerjasama yang sangat baik antara Dinas Pendidikan Kota Salatiga, dalam hal ini adalah MGMP IPS, dengan Dinas Kominfo Kota Salatiga, di mana Radio Suara Salatiga di bawah naungannya yang sangat ditunggu dan dibanggakan oleh masyarakat Kota Salatiga. Terima kasih semuanya. Kita akhiri sampai di sini. Semoga kita bisa bertemu kembali pada hari yang berbeda. Tetap Tetap semangat, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati teman setia Radio Suara Salatiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman setia, demikian tadi mata pelajaran IPS dengan sebuah tema yang menarik bagi kita, yaitu benua Australia. Dan selamat untuk para pemenang dan kita tunggu untuk mengambil hadiahnya di Radio Suara Salatiga. Dan otomatis kita harus undur diri. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Ayo jangan mudah menyerah. Sita pamit, dadah, bye-bye, and you, ciao.